Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan sejarah tentang Sumpah Pemuda dari awal sampai akhir. Selamat menonton. Kronologi terjadinya peristiwa Sumpah Pemuda. Lahirnya Sumpah Pemuda diawali dari keinginan pemuda untuk bersatu, sehingga mendorong para pemuda yang tergabung dalam organisasi-organisasi pemuda. Pemuda bersatu dalam Kongres Pemuda. Kongres Pemuda diselenggarakan sebanyak 2 kali pada zaman penjajahan Belanda. Pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 diselenggarakan Kongres Pemuda Indonesia I di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta. Pada Kongres 1, para pemuda merumuskan pokok pikiran bersama, namun berakhir tanpa hasil yang memuaskan karena masih adanya pandangan yang berbeda. Kongres Pemuda I merupakan persiapan menuju Kongres Pemuda II. Pada Kongres Pemuda II dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di Jakarta, tepatnya di Gedung Indonesia Club di Jalan Keramat Raya nomor 106. Keseluruhan sidang pada Kongres Pemuda II ini diselenggarakan di 3 tempat yang berbeda. Pada kongres tersebut dihadiri oleh para wakil organisasi kepemudaan seperti Jong Java, Jong Batak, Jong Celebes, Jong Sumatranen Bon, Jong Islamiaten Bon, Jong Ambon, dan lain-lain. Setelah melewati proses yang panjang dan juga kerja keras, akhirnya pada malam penutupan tanggal 28 Oktober 1928 diputuskan hal-hal sebagai berikut. 1. Menerima lagu ciptaan W.R. Supratman dengan judul Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan. 2. Warna bendera Indonesia adalah merah putih. Seluruh organisasi pemuda dijadikan satu dalam Indonesia Muda. 3. Mengikrarkan Sumpah Pemuda oleh seluruh perwakilan yang hadir. Berikut isi ikrar Sumpah Pemuda yang telah dirumuskan pada Kongres Pemuda II. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Semangat dan komitmen peristiwa Sumpah Pemuda. Kongres Pemuda-Pemudi seluruh Nusantara merupakan salah satu wujud pergerakan organisasi dan pemikiran untuk mencapai kemerdekaan. Kongres Pemuda I sendiri dilaksanakan pada 30 April hingga 2 Mei 1926. Bertempat di Batavia, kongres ini memunculkan kesadaran pentingnya persatuan serta kesatuan bahasa pada kalangan pemuda. Namun, belum berhasil dirumuskan bentuk persatuan serta bahasa yang digunakan. Kemudian, Kongres Pemuda II digelar kembali di Batavia pada 27 dan 28 Oktober 1928, menghasilkan komitmen peristiwa Sumpah Pemuda yang tertuang dalam 3 hal berikut. 1. Bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Meskipun pemuda Indonesia tersebar di seluruh penjuru dunia, memiliki beragam pendidikan yang berbeda, tetapi tetap teguh terhadap tanah air, sehingga selalu berusaha menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. 2. Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Golongan muda-mudi memiliki berbagai latar belakang berbeda, namun memiliki semangat sama untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa, serta mementingkan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan maupun pribadi. 3. Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Disepakati juga bahasa universal untuk bangsa, sehingga efektif dipakai sebagai alat komunikasi antar suku, budaya maupun daerah. Menjadikan bahasa Indonesia berperan penting dalam perkembangan kehidupan berbangsa. Nilai luhur juga terkandung dalam semangat Sumpah Pemuda tersebut, terutama mengenai menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan. Salah satunya ditunjukkan dengan sikap cinta tanah air. Selain itu juga menghargai berbagai perbedaan dalam kehidupan berbangsa. Semangat dan komitmen peristiwa Sumpah Pemuda lainnya adalah dari nilai mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Makna Sumpah Pemuda bagi perjuangan kemerdekaan. Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 bukan hanya menggerakkan para pemuda untuk meraih kemerdekaan, tetapi juga mempertegas jati diri bangsa Indonesia sebagai sebuah negara. Jika harus dijelaskan, makna Sumpah Pemuda adalah jiwa dan semangat yang terus terpatri dalam
hati sanubari para pemuda yang mempertegas jati diri bangsa Indonesia sebagai negara. Makna yang terkandung dalam Sumpah Pemuda adalah suatu semangat yang dibangun atas dasar kesamaan nasib dan cita-cita, yang kemudian dibungkus dengan komitmen untuk senasib sepenanggungan sebagai satu bangsa, satu tanah air yang pertama-tama ditandai dengan disepakatinya bahasa universal antar bangsa Indonesia. Dan juga arti penting Sumpah Pemuda ialah menjadi pemateri jati diri bangsa yang menjadi dasar dari seluruh keinginan bangsa Indonesia untuk bersatu dan bersama-sama menumbuhkan dan mengusahakan kedaulatan atau kemerdekaan negara Indonesia. Semangat Sumpah Pemuda mencapai puncaknya pada tanggal 17 Agustus 1945 ketika Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Sejak itu, Indonesia yang terdiri atas berbagai etnis, agama, dan golongan menjadi bangsa yang merdeka dan bersatu. Makna Sumpah Pemuda bagi pelajar merupakan sebagai teladan sejarah bahwa nasib bangsa benar-benar ada di generasi mudanya. Sumpah Pemuda menjadi bukti bahwa pemuda-pemudi Indonesia mampu mewujudkan kemerdekaan setelah dijajah ratusan tahun berkat perjuangan dan tekad yang kuat.